Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai bab 15 yaitu sistem akuntansi persediaan. Baik, yang pertama adalah deskripsi kegiatannya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazuli Firibita Ramadhani, NPM 240130100336. Jadi dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada persediaan produk jadi, yaitu barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada konsumen. Lalu yang kedua ada persediaan produk dalam proses, barang yang sedang berada di tahap produksi dan belum selesai. Lalu ada persediaan bahan baku, bahan utama yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Selanjutnya ada persediaan bahan penolong, yaitu bahan tambahan yang bukan bahan utama namun diperlukan dalam proses produksi. Lalu selanjutnya adalah persediaan perlengkapan pabrik dan suku cadang, yaitu barang-barang pendukung operasional pabrik, termasuk alat-alat kecil dan komponen pengganti. Selanjutnya adalah metode pencatatan persediaan. Jadi terdapat dua metode utama dalam pencatatan persediaan, yaitu yang pertama itu ada metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, di mana setiap transaksi masuk dan keluar persediaan dicatat secara langsung dalam kartu persediaan dan jumlah dan nilai persediaannya dapat diketahui secara real time. Lalu yang kedua itu ada metode persediaan fisik atau physical inventory method, yaitu pencatatan dilakukan secara berkala, bukan setiap kali terjadi transaksi. Lalu persediaannya dihitung secara fisik, lalu hasilnya dicocokkan dengan catatan akuntansi. Selanjutnya, sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Terdapat prosedur pencatatan produk jadi, lalu ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, lalu ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, lalu ada prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Selanjutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, lalu prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, lalu prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, lalu juga sistem penghitungan fisik persediaan. Baik, sebelum menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvina Cantika Kartika Dewi dengan akhiran NPM 370. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan produk jadi. Jadi, prosedur pencatatan produk jadi ini berfungsi untuk mencatat perpindahan nilai dari proses produksi ke persediaan produk jadi. Setelah produk selesai diproduksi, bagian gudang akan menyusun laporan produk selesai dan mencatatnya ke dalam kartu gudang. Kemudian, tambahan jumlah dari nilai produk jadi dicatat ke dalam kartu persediaan melalui bukti memorial. Akhirnya, informasi ini dipindahkan ke jurnal umum oleh bagian jurnal dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan mengkredit barang dalam proses. Proses ini memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya atas persediaan perusahaan. Selanjutnya di sini ada bagian alir mengenai prosedur pencatatan harga pokok produk jadi. Jadi yang pertama di bagian gudang, proses dimulai saat produksi selesai diproduksi, lalu diterima dari bagian produksi, produk jadi diterima oleh gudang dari bagian produksi, gudang membuat laporan produksi selesai LPS sebagai bukti penerimaan produk. Laporan ini digunakan untuk mencatat ke dalam kartu gudang. Nah, laporan yang sama diterima juga oleh bagian kartu persediaan. Semua biaya produksi dijumlahkan untuk menghitung total beban pokok. Lalu hasil perhitungan dicatat ke dalam KHPP atau kartu beban pokok produk. Nah, bukti memorial dibuat sebagai dokumen formal pencatatan akuntansi. Informasi dari LPS dan KHPP digunakan untuk mencatat ke kartu persediaan. Bagian jurnal, yaitu LPS, KHPP, dan bukti memorial. Dokumen dikirim ke bagian jurnal. Nah, setelah itu mencatat beban pokok produk jadi. Dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, di jurnal umum, transaksi ini dimasukkan ke jurnal dengan mendebitkan akun persediaan produk jadi dan mengkreditkan barang dalam proses. Selanjutnya, di sini ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual berfungsi untuk mencatat pengurangan nilai persediaan saat terjadi penjualan. Proses ini diawali dengan dokumen pengiriman dan faktur penjualan yang diterima dari bagian gudang. Bagian persediaan kemudian merekap nilai dan kuantitas barang yang keluar dari gudang. Lalu disusun bukti memorial yang digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum. Dengan prosedur ini, beban pokok penjualan bisa dicatat secara akurat dan terstruktur, mendukung pelaporan laba rugi perusahaan.
Selanjutnya di sini ada bagan alir prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Nah, mulainya dari bagian kartu persediaan. Data diambil dari kartu persediaan sebagai dasar pencatatan harga pokok penjualan. Secara periodik, bagian ini menghitung total beban pokok dari produk yang telah terjual. Itu yang bagian membuat rekapitulasi beban pokok penjualan ya. Setelah itu, rekapitulasi beban pokok penjualan, hasil perhitungan dicatat sebagai dokumen rekapitulasi, membuat bukti memorial, disusun untuk mendukung pencatatan jurnal, dan rekap BPP plus bukti memorial, dokumen dikirim ke bagian jurnal. Nah, lalu bagian jurnalnya merekap HPP plus bukti memorial, terus mencatat beban pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum, debitnya ke beban pokok penjualan, kreditnya ke persediaan produk jadi. Selesai. Berikutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, jadi jurnal untuk mencatat prosedur ini adalah persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Nah, untuk dokumennya sendiri yang digunakan adalah bukti memorial. Kemudian untuk bagan alirnya dimulai pada bagian produksi, membuat laporan produk dalam proses dengan dokumen laporan produk dalam proses, nanti dikirim ke bagian perencanaan dan pengawasan produksi serta dikirim ke bagian order penjualan. Nah, pada bagian kartu persediaan, laporan produk dalam proses digunakan untuk menghitung harga pokok produk dalam proses. Kemudian jadilah kartu harga pokok produk dan laporan produk dalam proses. Nah, kemudian digunakan untuk membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dalam proses, kemudian atau membuat bukti memorial untuk penyesuaian kembali, kemudian dijadikan bukti memorial. Kemudian pada bagian jurnal yang pertama, bukti memorial dan laporan produk dalam proses dibuat jurnal umum dan bukti memorial juga dibuat jurnal umum. Kemudian selesai. Kemudian berikutnya prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Deskripsi prosedur, yaitu dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Kemudian dokumen yang digunakan adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Nah, untuk bagan alirnya sendiri dimulai dari bagian pembelian, menerima barang dari pembelian disertai dengan surat pengantar. Kemudian dokumen yang digunakan adalah SOP. Kemudian dari pemasok digunakan surat pengantar juga untuk memeriksa barang yang diterima, kemudian membuat laporan penerimaan barang dengan kemudian jadi dokumen laporan penerimaan barang SOP dan SP, kemudian dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barang. Kemudian pada bagian gudang dari bagian pembelian, kemudian dari menggunakan SOP, kemudian dari pemasok via bagian pembelian menggunakan faktur, kemudian membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB, kemudian membuat bukti kas keluar. Kemudian dokumennya adalah bukti kas keluar, SOP, LDP, faktur, kemudian register bukti kas keluar. Nah, kemudian dijadikan arsip bukti kas keluar yang dibayar. Kemudian yang terakhir, bukti kas keluar digunakan jadi kartu persediaan, selesai. Kemudian laporan penerimaan barang digunakan menjadi kartu gudang, selesai. Kemudian berikutnya prosedur permintaan pengeluaran barang gudang. Deskripsi prosedur, dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Nah, dokumen sendiri yang digunakan adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Untuk bagian alirnya sendiri pada bagian produksi dimulai dengan membuat BPPBG, yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian pada bagian gudang, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang digunakan untuk menyerahkan barang, kemudian mengisi kuantitas barang yang diserahkan kepada BPPBG. Kemudian BPPBG dijadikan kartu gudang. Kemudian pada bagian kartu persediaan, BPPBG digunakan untuk mengisi harga pokok pada BPPBG, kemudian BPPBG kartu pada kartu persediaan. Kemudian pada bagian kartu biaya, BPPBG pada kartu harga pokok produk.
Kemudian pada bagian jurnal, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang digunakan untuk jurnal pemakaian bahan baku, kemudian selesai. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Jaya Rabia Nirwana dengan akhiran NPM 343. Di sini saya akan membahas mengenai sistem perhitungan fisik persediaan. Langsung saja di sini terdapat deskripsi kegiatan yang dimana dalam metode perhitungan fisik persediaan, bagian kartu persediaan mencatat mutasi barang, sementara bagian gudang menyimpan fisik barang. Untuk memastikan keakuratan catatan persediaan secara berkala dicocokkan dengan stok fisik. Dan jika ada selisih dilakukan penyesuaian. Nah, hal ini tuh merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya pada dokumen yang digunakan dalam sistem perhitungan fisik persediaan yaitu kartu perhitungan fisik yang dimana mencatat hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua daftar hasil perhitungan fisik. Nah ini tuh untuk merangkum hasil perhitungan dari kartu perhitungan fisik. Lalu yang terakhir bukti memorial yang dimana digunakan untuk mencatat penyesuaian persediaan dalam jurnal umum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai catatan akuntansi. Nah, catatan akuntansi sendiri itu ada 3. Yang pertama, kartu persediaan yang dimana disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan fisik oleh bagian kartu persediaan. Lalu yang kedua, kartu gudang yang dimana disesuaikan oleh bagian gudang berdasarkan hasil fisik. Yang terakhir, jurnal umum, yaitu mencatat penyesuaian karena selisih antara catatan dan hasil fisiknya. Lalu di sini fungsi yang terkait. Nah, ini tuh terdapat 3 juga, yaitu panitia perhitungan fisik persediaan, yang dimana akan melakukan perhitungan fisik dan menyerahkan hasilnya. Lalu yang kedua, fungsi akuntansi untuk menghitung dan mencatat nilai total persediaan dalam daftar hasil. Lalu yang terakhir, fungsi gudang, yaitu untuk menyesuaikan catatan kuantitas persediaan sesuai hasil fisiknya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Eriska Putri Fitratul Ilma dengan akhiran NPM 353. Nah, untuk jaringan prosedur yang membentuk sistem, pertama ada prosedur perhitungan fisik. Pada prosedur ini terdapat langkah-langkah detail untuk melakukan perhitungan fisik persediaan. Lalu prosedur kompilasi, pengumpulan dan penyusunan data hasil perhitungan, kemudian prosedur penentuan harga pokok persediaan. Di sini menentukan biaya per unit dari persediaan yang dihitung. Kemudian prosedur penyesuaian akan melakukan koreksi terhadap catatan persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik. Nah, untuk unsur pengendalian internal terdapat 2, yaitu organisasi. Pada organisasi sendiri terdiri dari perhitungan fisik persediaan yang nantinya dilakukan oleh panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Lalu ada panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan. Nah, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Terdiri atas daftar hasil perhitungan fisik persediaan yang nantinya ditandatangani oleh ketua panitia. Kemudian pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Dan nantinya harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Kemudian dilakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi, yaitu kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Selanjutnya untuk praktek sehat yang pertama, kartu perhitungan fisik bernomor unit tercetak. Nah, pemakaian dan pertanggungjawaban nomor urut kartu. Lalu perhitungan fisik dilakukan 2 kali. Pertama oleh penghitung, kedua oleh pengecek secara independen. Ketiga, pencocokan data kuantitas persediaan. Bagian ketiga dan kedua kartu perhitungan fisik dicocokkan. Lalu ketelitian, pencatatan, dan mutasi persediaan. Nah, ini tuh harus dijamin ketelitiannya. Lalu untuk bagan alir, yang bagian 1 terdapat proses oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Proses perhitungan fisik persediaan nanti dimulai, lalu membagikan KPF atau kartu penghitung fisik. Pemegang kartu penghitung fisik membagikan 2 bagian KPF, yaitu KPF bagian 1 dan KPF bagian 2. Lalu KPF akan diterima. Setelah perhitungan selesai, pemegang KPF menerima KPF bagian 1 dan KPF bagian 2. Kemudian membandingkan KPF bagian 1 dan KPF bagian 2.
Pemegang KPF membandingkan data yang tercatat di KPF bagian 1 dengan KPF bagian 2 untuk memeriksa konsistensi. Nah, nantinya cocok atau enggak akan dilihat. Jika data cocok, proses dilanjutkan ke mencatat ke dalam DHPF. Jika tidak, instruksi menghitung kembali diberikan, yang mengindikasikan bahwa proses perhitungan perlu diulang atau diverifikasi. Kemudian, mencatat ke dalam DHPF atau daftar hasil perhitungan fisik. Data hasil perhitungan yang sudah diverifikasi dan cocok kemudian dicatat ke dalam DHPF. Kemudian prosedur kompilasi. Setelah pencatatan ke DHPF, data tersebut masuk ke dalam prosedur kompilasi untuk pengolahan lebih lanjut. Kemudian bagian 2 ada proses oleh penghitung. Yang pertama, melakukan perhitungan persediaan. Penghitung melakukan perhitungan fisik aktual persediaan di lapangan. Kemudian mengisi bagian 1 dan bagian 2 KPF dan kemudian bagian 3 TSB atau tanda serah terima barang. Penghitung mengisi KPF bagian 1 dan KPF bagian 2 dengan hasil perhitungan. Selain itu, mereka juga mengisi bagian 3 dari tanda serah terima barang jika relevan. Kemudian KPF bagian 2 dan KPF bagian 3 TSB serta KPF bagian 1 dikirim. Lalu diperhitungkan pada tempat penyimpanan barang sebagai tanda bahwa perhitungan telah dilakukan oleh personal yang bersangkutan telah dihitung. Kemudian digantung pada tempat penyimpanan barang bersama KPF bagian 3.